Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa ya, 11 Mei 2021 menutup minggu ini karena besok kalau tidak salah bursa libur. Sebenarnya itu sesuatu yang wajar untuk merah di hari ini, tapi ternyata tidak wajar karena hampir bursa sedunia baik US maupun regional pada merah semua. Kripto pun juga koreksi. Tapi jadi kalau menurut saya hari ini IHSG juga kena efek dari itu ya. Walaupun kemarin itu sudah bagus sekali, bullish harami ini harusnya lanjut lanjut hijau, tapi ternyata tidak. Dan hari ini membuat sebuah candlestick hammer kalau nggak salah, cukup menarik. Dia juga closingnya di atas supportnya lagi. Mungkin menutup gap, bisa juga seperti itu. Yang penting nanti akan kita analisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja di bawah komen di YouTube atau DM Instagram. Insya Allah setiap pertanyaan akan saya jawab dan akan saya bikin netizen bertanya cuan-cuan saham dekat-dekat ini. Mungkin besok ya, karena pasar libur seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke? Langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu sebelum masuk ke beberapa saham pilihan yang menarik juga. Kita masuk dari IHSG, hari ini IHSG turun 0,63%. Cuman kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada perlawanan ya, ada perlawanan dari bawah juga. Jadi shadownya di bawah itu cukup besar. Dan dia closing closingnya sih di bawah opening kemarin ya untuk closingnya. Tapi masih di atas dari candle besar ini yang merah ini seperti itu. Cuman dari shadow sih masih ke bawah lagi. Jadi sebenarnya arahnya masih ke bawah gitu. Tapi kalau dari closing ya dia masih closing di dekat-dekat 59 di atas ini, 5930 ini. Tuh, jadi 5930 ini menahan penurunan dari IHSG dan sekarang yang terjadi seperti ini. Beberapa saham menarik, beberapa saham ada yang bisa nanti kita cek juga. Dan kalau kita lihat dari garis tren yang ini ya mungkin dia juga mantul dari garis warna merah ini ya. Seperti itu. Yang pasti kalau menurut saya ini masih pergerakan yang tidak signifikan karena transaksi masih kecil. Hari ini transaksi 9,4 triliun aja. Seperti itu. Karena kita udah bahas teknikal, nanti foreign flow-nya kita bahas habis ini aja. Oke, jadi kayak seperti itu. IHSG cuma bakal di sini-sini aja. Ini patokannya buat bisa candle yang ini. Closingnya candle ini tuh supportnya terdekat sekarang ini di sekitar 5930 nih ya. Di sini dia closing di sini, lalu di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia closing juga 5930 seperti itu. Dan hari ini dia closing di atas 5930 yang artinya 5930 itu di respect sama hari ini juga penurunan hari ini. Kalau misalnya kita bandingkan sama indeks-indeks lain ya, kayak Tokyo atau Hong Kong, Tokyo itu turun 3% hari ini. Hong Kong turun 2%, terus Singapura turun 1,25%, padahal yang mau lebaran kita, bukan mereka ya. Kalau misalkan IHSG hari ini merah itu sebenarnya sesuatu yang wajar, karena mungkin bisa juga bandar pada taking profit, kayak hari taking profit sedunia ya, hari Jumat itu biar tidak kena margin untuk besok-besoknya. Cuman kalau misalkan sampai sedunia ini mungkin ada info yang harus kita ketahui. Cuman jujur saya belum tahu seperti itu. Jadi saya akan membaca dari technical dan foreign flow aja. Overall itu support IHSG sekarang di 5930, next support di 5900. Tapi untuk resistennya terdekat di sini 6000 dan kalau breakout ke 6115. Seperti itu. IHSG masih bakal konsolidasi di range area situ. Belum ada pergerakan yang signifikan karena transaksi juga masih belum kelihatan besar, masih sekitar 9 triliunan akhir-akhir ini seperti itu. Untuk IHSG yang pasti tugas kita adalah batasi resiko karena banyak saham yang masih menarik juga menguat tinggi sekali ya, kayak kemarin, hari ini pun juga ada juga. Jadi tidak masalah sebenarnya, cuman buat pertimbangan aja IHSG ini bakalan agak susah untuk trading dalam keadaan pasar kayak gini. Tapi kalau kita sudah mahir dan bisa menemukan saham yang kuat itu tidak masalah seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke foreign flow. Hari ini asing total net sell 60,23 miliar. Bukan jumlah yang besar ya. Dengan net sell terbesar dipegang oleh Bank BRI 266,1 miliar. Ini wajib kita bahas, ini MVP hari ini. Lalu setelah itu ada INKP dan Tekim. Jumlahnya tidak terlalu besar. Masuk ke net foreign buy, yang pertama dipegang oleh Bank BCA. Ini ya, yang menahan penurunan IHSG hari ini, ditarik di akhir-akhir penutupan.
Lalu setelah itu ada Antam dan Unilever yang dibeli asing oleh hari ini, yang dibeli oleh asing hari ini, seperti itu. Jadi memang di kenaikan kemarin pun juga ada gap ya. Saya kira ya ini merah itu untuk nutup gap. Ini kan dia kan closing di sini. Nggak perlu saya bukain candle kecilnya. Ini ya. Kemarin kan dia closingnya di sini. Terus habis itu openingnya di sini ya. Ini kan ada gap di sini. Kalau di candle harian tidak ada gapnya. Tapi kalau misalkan di candle intraday ya sebenarnya ada gap. Dan ternyata hari ini langsung tutup. Dan ya ini bahkan lebih bagus sih sebenarnya. Penurunan hari ini juga nggak kayak bursa-bursa lain seperti itu. Cukup menarik sebenarnya pergerakan hari ini. Tuh. Oke, langsung aja kita beberapa saham pilihan yang wajib kita bahas hari ini. Ada Bank BRI yang dia jebol 4.000. Ini ya. Garis RSI-nya nyentuh ke tren yang saya tarik lagi. Ini kalau misalkan mau saya tepatin, nah ini kan, ini saya tarik dari sini sampai sini dan hari ini pas kena di sini lagi. Belum jebol tapi dan terjadi sudah divergent ya. Harga ke bawah tapi RSI ke atas. Seperti itu. Tapi yang kurang bagus dari ini adalah hari ini turunnya volume cukup besar. Nih ya. Volume cukup besar, dia closing di bawah 39, di bawah 4.000 seperti itu. Nah, kalau menurut saya toleransi akhir di sini nih 3950 ya. Soalnya dia 3 kali mantul di sini. Ini 3950. Ini juga 3950. Nah, kita bisa lihat nanti ketika dia udah di 3950 dan kemarin saya bikin konten pun juga support BRI itu 4.000 tapi toleransi sampai 3950, bisa nyicil sampai situ. Harusnya tidak masalah untuk Bank BRI ini selama dia masih belum jebol 3950. Hari ini terjadi distribusi juga yang cukup besar ya. Saya belum bisa ngecekin pakai Stockbit, tapi ini saya buka pakai RTI seperti itu. Terjadi distribusi. Yang pasti itu aja, batasi resiko di 3950. Kalau dia sampai jebol 3950, menurut saya target selanjutnya dia bisa ke sini sekitar 3760. 3800 dulu. Kalau 3950 jebol dia ke 3800, kalau jebol lagi bisa ke sini 3700. Kalau teman-teman banyak yang tanya, "Mas, itu ada gap di 3700, ada gap di 3700, apakah harus ditutup?" Nah, ini bukan common gap. Jadi kalau misalkan saya bilang 9 dari 10 gap itu tertutup, itu kan untuk common gap. Sedangkan untuk gap-gap lain, misalkan kayak breakaway gap, ini kan breakaway gap ya, itu tidak perlu ditutup, tidak masalah. Jadi untuk gap ini kalau menurut saya tidak perlu ditutup. Tapi kalau misalkan mau ditutup ya nggak apa-apa, lebih bagus menghilangkan hutang ya. Tapi tidak perlu ditutup karena ini breakaway gap. Dia nge-break sebuah resisten yang kuat seperti itu. Bisa dicek aja di Google dulu karena belum saya bikin konten ya untuk gap-gap itu ya. Yang pasti ini bukan common gap dan breakaway gap tidak pasti tertutup seperti itu. Ini ya, untuk BRI batasi resiko sampai 3950 aja. Kalau 3950 jebol ya lebih baik bisa keluar dulu seperti itu. Tapi kalau masih punya dana untuk beli atau buat jangka panjang ya 3950 itu bakal bagus buat entry. Divergennya mulai kelihatan walaupun bisa gagal ya kalau misalkan dia bisa turun lagi. Besok kita lihat dulu aja. Perlu konfirmasi sih ini. Mungkin dia juga bisa bikin double bottom ya. Ini ada bottom 1, ini bottom 2. Apakah bottomnya di 3990? Bisa juga. Setelah itu dia bisa misalkan bikin hammer sampai 3950, terus habis itu naik sampai 41410, bisa juga. Yang pasti tugas kita batasi resiko aja. Bikin skenario sama batasi resikonya seperti itu. Itu untuk Bank BRI. Next kita masuk ke Pegas mungkin ya, yang lama tidak kita bahas. Nah, ini ya. Ini kalau menurut saya udah gagal juga si Pegas ini. Kan terakhir saya menganalisa Pegas itu kan di area-area sini ya. Ini pertama saya bilang dia udah jebol area demand, jebolnya sampai bikin gap ini, artinya penurunannya kuat sekali ini. Ketika di sini dia ARB ini. Bikin gap, langsung ARB. Terus setelah itu dia mantul dan meretest. Analisa saya kemarin kayak gini. Kalau dia tidak bisa kembali ke 1300, lebih baik keluar dulu karena takutnya kalau dia naik itu adalah pullback untuk turun lebih tinggi seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat pun juga di sini bisa juga ada rising wedge ya, kayak gini. Nih. Terlepas dari apapun ini yang pasti arahnya ke atas. Jadi dan RSI pun juga kalau misalnya kita tarik pasti udah tembus ini. Oke, belum tembus ya RSI nya. Oh, sorry kurang tepat narik ya.
Ya, udah tembus juga sih sebenarnya. Tuh, dan di sini juga untuk di sini dia sudah tembus juga di bawah. Jadi menurut saya ini view kurang bagus dari Pegas. Takutnya ini adalah bearish continuation setelah dia turun, bikin bearish continuation terus dia breakout seperti itu. Itu sisi kurang bagusnya. Cuman sisi bagusnya adalah hari ini volumenya kecil waktu penurunan. Jadi mungkin bisa juga penurunan ini tidak di respect seperti itu. Yang pasti untuk sekarang Pegas ini dia udah ada di bawah sini, area demandnya tuh 1275. Ini sekarang jadi area supply 1275 ini. Makanya dia udah retest sekali, retest 2 kali, retest 3 kali. Ya bisa aja ini persiapan untuk turun lebih dalam seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini untuk Pegas ini agak bahaya sih arahnya. Seperti itu analisa saya, tapi nggak tahu juga kalau misalkan besok miss. Yang pasti untuk support terdekat Pegas ini ada di sekitar 1175 ini. Untuk resisten di sini 1275 sampai 1300 seperti itu. Selama belum di atas 1300 kok menurut saya masih kurang aman untuk Pegas ini kan dia sekarang bahasanya masih di pucuk. Dan kalau misalkan mau entry bagus ya di sekitar 1100 ini. 1100 sampai 1050 itu base entry buat Pegas. Tapi akan bisa koreksi sampai sana kita lihat aja. Harusnya di 1150 sampai 1175 ini udah tertahan kok. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok pergerakannya gimana. Cuman kalau menurut saya ini arahnya Pegas akan ke bawah, tapi nggak tahu juga ya. Seperti itu. Itu untuk Pegas. Lalu kita masuk ke yang hijau-hijau. Nah, kita bahas BBCA. Mohon maaf sepertinya hari ini saya tidak bisa membahas terlalu banyak karena mau ada acara ini. Jadi buat teman-teman santai aja. Besok saya bikinin semua yang minta analisa saya jawab besok. Di video netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab dan saya bikin ringkas biar enak bacanya. BCA sempat turun tadi seharian ya di bawah 32.000 ini shadownya. Cuman di akhir penutupan dia ditarik ke atas, yang artinya sepertinya ada yang menjaga BBCA untuk closing di atas 32.000 seperti itu. Jadi memang berkali-kali kemarin saya bahas BBCA itu dia supportnya di 32.000 dan dia belum bergerak. Dan hari ini sebenarnya candlenya kurang bagus. Candlenya bagus, cuman kurang bagusnya karena ditarik di akhir ya pre-closing seperti itu. Dia pun juga kena resisten ini di 32.400 ini. Jadi ya mungkin tunggu dulu aja. Kalau misalkan dia bisa breakout 3550, targetnya bakal ke 33.000 resisten selanjutnya ya. Tapi kalau dia koreksi ya bisa ke sekitar 32.000 seperti itu. Dan karena kita pakai candle daily, selama dia belum jebol ya tidak masalah juga. Kayak ini ya. Dia walaupun turun sampai 31.500, tapi ternyata closingnya di 32.400 lagi. Terjadi akumulasi asing juga dengan jumlah yang cukup besar. Lalu ada sepertinya ini distribusi sih kalau saya lihat dari brokernya hari ini ya, seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Support BBCA sekarang di 32.000, next selanjutnya dari sekitar 31.400, selanjutnya ada di 30.000. Untuk resisten terdekat di 32 closing hari ini ya, 32.400 ini. Next ada di 33.000. Kalau bisa berikan 33.000 sebenarnya baru menarik BBCA ini. Tapi kalau buat jangka panjang ya beli sekarang pun juga tidak masalah. Seperti itu. Apakah ini bearish continuation? Sebenarnya bisa juga kalau kita lihat dari sudut pandang kurang bagus ya, kayak gini. Rising wedge juga bisa juga ya. Tuh. Tapi nanti kita lihat dulu aja seperti apa. Itu makanya kita trader itu harus punya view banyak. Itu tadi saya bilang ada bearish continuation, rising wedge. Ada juga di sini inverted head and shoulder, pembalikan arah seperti itu. Jadi kayak ya kita tinggal punya analisa, punya skenario dan batasi resiko. Tugasnya kayak gitu aja. Seperti itu. Itu untuk BBCA. Next kita ke Antam. Yang temennya menarik ya hari ini Harum ya. Nanti kita bahas Harum. Antamnya juga cukup oke. Dia bodinya sebenarnya lumayan solid ya. Tapi cuman 0 plus 0, minus ya, minus 0,37 karena closingnya di bawah closing kemarin. Terjadi akumulasi asing 116 miliar dan hari ini pun ada big accumulation, saya yakin ini dari broker ZP 42M sendiri ya. Jumlah yang cukup besar untuk si Antam ini ya. Mungkin karena nikel ini masih bagus, cuman masih sama nilai saya. Dia sekarang
baru kena resisten di 2670, pas banget ya dia closing di 2670 ini. Jadi langkah lebih baik kalau teman-teman mau masuk setelah dia breakout 2670. Breakout lalu dia udah retest ke 2670 bisa pakai candle intraday. Nah, setelah itu baru aman buat entry. Kalau 2670 bisa breakout, menurut saya targetnya ada di sekitar 3000 ini, nutup gap di sini. Tuh. Tapi kalau misalkan 2670 tidak bisa breakout, ya dia ada potensi bisa koreksi dulu ke 2440 mungkin bikin KPN handle besar di sini ya. Bisa juga seperti itu. Itu untuk Antam. Yang penting baca si resiko aja, dan selama harga nikel masih bagus, belum ada aneh-aneh, masih oke saham-saham proxy nikel ini. Geraknya liar-liar. Enak buat trading ya. Next kita lanjut ke yang merah-merah aja kali. Kita bahas ASI mungkin ya. Oke, hari ini ASI ada distribusi. Lalu asing net sell juga, tapi jumlahnya kecil, cuma 8 miliar doang. Nih, dan ya mungkin skenario saya pun bisa gagal juga ya. Saya waktu itu di sini bilang ini ASI ini bisa bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan. Tapi ternyata gagal karena headnya cuma sampai sini doang. Lalu saya bilang ini ASI bisa bikin cup and handle. Ini cup, terus calon bikin handle. Tapi ternyata gagal juga karena tidak bisa breakout. Dan sekarang kalau saya lihat ya ini koreksinya volumenya lumayan. Seperti itu. Setelah kemarin koreksinya kecil-kecil, hari ini koreksinya volumenya lumayan seperti itu. Tapi dia masih tertahan oleh support klasiknya ya di sekitar 5225 ini. Dengan sebelumnya support di sini dan dia sudah ketahan. Apakah dia retrace sampai ke sini? Ya sebenarnya bisa juga. Dan kalau misalnya kita cek pakai Fibonacci ya dari swing terakhir ini. Nah, dia mantul dari 0,786 nih di sekitar 5175. Ini low-nya hari ini 5175. Jadi dia mantul dari Fibonacci 0,786. Masih cukup menarik sebenarnya. Tuh, yang penting tinggal batasi resiko aja. Kalau teman-teman punya di area 5000-an, ya selama 5000 tidak jebol itu ya nggak masalah. Cuman takutnya ini ada skenario jelek yaitu double top ya. Ini top 1, ini top 2 walaupun tidak precise, tapi dia sudah breakout juga hari ini. Dan mungkin untuk target dari double topnya bisa gini. Nah, bisa ke sini nih, sekitar 5100. Apakah bisa terjadi? Kita lihat aja nanti seperti apa tuh. Jadi kayak itu ya, jenis day trading itu kita harus punya view bagus dan view jelek. Walaupun kemarin view-nya bagus, tapi kalau misalkan dia sekarang kurang bagus, ya kita harus menempatkan posisi juga seperti itu. Dan itu kalau menurut saya untuk sekarang view-nya Astra seperti itu. Tapi apakah bisa tidak terjadi? Ya bisa juga. Nyatanya saya bikin 2 skenario aja nggak terjadi. Ini inverted head and shoulder gagal, cup and handle gagal juga seperti itu. Dan view saya tapi untuk sekarang mengarah ke 5100-an ya dari double top ini. Cuman bisa juga tidak terjadi seperti itu. Karena ya suka-suka orang yang punya duit banyak untuk di sini nih. Tapi kalau saham yang market cap-nya besar untuk digoreng itu lebih susah seperti itu. Itu untuk Astra ya. Yang pasti tugasnya batasi resiko aja. Selama dia 5000 belum jebol tidak masalah. Apakah dia bikin double bottom? Bisa juga. Dia ke sini 5000, terus ini dia mantul, terus ini dia mau bikin low lagi ke 5025. Habis itu baru balik ke atas ya bisa juga. Mungkin bisa juga ya kayak gitu ya. Dia ke sini. Terus setelah itu dia mantul. Nah, neckline-nya kan di sini nih. 5675. Habis itu breakout sekalian breakout 5800. Bisa juga bisa skenario kayak gitu. Yang pasti batasi resiko aja. Seperti itu. Next kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Kita mulai dari Harum. Harum ini udah bagus hari ini. Ya, dia hari ini naik 12% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Kalau teman-teman udah di dalam, ini wajib hold keras kalau menurut saya udah lihat kayak gini ya. Saya waktu rekomendasi Harum itu ada di sekitar sini, sekitar 4800. Ingat sekali itu, saya ada yang tanya, teman-teman ada yang tanya, terus Harum gimana bro, area amannya di berapa? Saya bilang sekitar sini nih, 4800, batasi resiko aja. Stop loss di bawah 4650 kayak gitu. Dan ternyata dia udah mantul setelah kemarin, bukan divergent ya untuk si Harum ini. Yang pasti dia udah mantul karena nikel udah naik juga. Dan kalau sekarang arahnya kalau menurut saya harusnya udah ke atas ini. Dia udah
breakout double bottom soalnya. Ini ya, ada bottom 1. Skenario-nya sesuai kayak kemarin saya bilang ya, ini Harum potensi bikin double bottom dan ternyata bikin beneran. Ini dia double bottom 1, lalu ini bottom 2, dan sudah breakout dengan neckline di sini 5725, dan buy teorinya untuk target kenaikan ada di sini. Nah, nyampe ke sini 6675. Itu pas sampai kena resisten ya. Di sini ada double bottom, double top. Nah, resisten neckline-nya di sini 6750. Jadi kalau buy teorinya, buy candlestick pattern-nya, ini dia target sampai ke 6750 seperti itu. Masih aja lumayan dari 6125 sampai 6750 ini. Cuman dia udah kena resisten juga ini ya, area resist ini. Kalau misalkan besok koreksi dengan volume kecil, menurut saya arahnya ke sini 5.900, dan itu bisa buat buy on weakness 6.000 sampai 5.900, 5825 lah, karena dia volatil ya. Tuh. Tapi kalau teman-teman udah punya barang, udah di dalam, ya lebih baik hold keras aja, karena menurut saya perjalanan ke sini selama harga nikel tidak aneh-aneh, ini Harum masih oke sekali. Selamat juga yang kemarin ngikutin beli di sini ya, udah cuan ya, minimal cuan 15% dan lebih lah ini. Tuh, bisa buat THR ya. Next kita lanjut ke sepertinya itu dulu aja. Yang lain biasa aja kalau menurut saya. Karena mohon maaf, ini saya juga ada acara bentar lagi, jadi tidak bisa bikin panjang-panjang ya. Buat yang video lain nanti saya bahas di Netizen Percaya Cuan-Cuan Saham Menjawab aja. Mungkin saya upload besok atau lusa waktu lebaran. Yang pasti itu sekarang kita liburan dari Rabu sampai Minggu, selalu aja bisa fokus ke yang lain dulu ya, fokus ke lebaran, ke saudara dan lain sebagainya. Dan untuk tradingnya diistirahatin dulu. Ketemu lagi di hari Senin untuk analisa teknikal dan bandarmologinya. Tapi untuk konten-konten lain mungkin bisa saya bikinin di hari-hari libur besok, seperti itu. Dari cuan-cuan saya ingin mengucapkan selamat lebaran, selamat Idul Fitri tahun ini. Semoga puasa kemarin di bulan Ramadan ini amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang merayakan ibadah puasa kemarin, dari saya juga, saya mohon maaf lahir batin kalau misalkan dari saya ada kesalahan yang saya buat dalam menjalankan cuan-cuan saham selama ini. Oke, mungkin itu aja pesan saya untuk lebaran. Yang pasti kita liburan dulu. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, saran, sampaikan aja komen di YouTube atau DM Instagram. Bisa akan saya jawab menggunakan Netizen Bertanya Cuan-Cuan Saham Menjawab, seperti itu. Support terus ya Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, untuk konten hari ini sekian, selamat lebaran dan salam cuan.